Oke, bisa kita mulai ya. Bisa, Pak. Ya. Eh, Materinya bisa apa? Bisa dilihat di Google Classroom, kemudian tugasnya, ya. Jadi biar nanti apa? Sebetulnya materinya sudah saya upload duluan sehingga kita bisa bisa belajar duluan ya. Nanti untuk materi yang hari Selasa, hari Rabu, habis mata kuliah ini baru saya upload ya. Jadi tidak langsung break itu supaya nanti bertahannya belajarnya juga bertahap. Ya. Oke, saya coba share screen dulu. Apa kelihatan? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi hari ini kita bicara tentang diferensial. Oke. Nah, kalau kita bicara diferensial, maka gini dulu. Kita coba mulai dari yang apa? Yang awal dulu. Kalau kita punya grafik seperti ini, pertanyaannya adalah berapa kemiringan dari titik P ke titik P aksen? Ya, dari titik P ini ke titik P aksen. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya coba tarik garis dari P ke P aksen. Tarik garis lurus dari P ke P aksen. Dari garis ini, maka saya bisa menghitung kemiringan. Kemiringan itu apa? Perbandingan selisih Y dengan selisih X. Jadi kalau P itu punya koordinat X1, Y1, sedangkan P aksen itu punya koordinat X2, Y2, maka kemiringan itu adalah Y2, jadi tingginya ini, Y2 dikurangi Y1, dibagi dengan selisih X-nya, X2 dikurangi X1. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, nah demikian juga kalau kita punya Fx, ini adalah Fx, ya ini sama dengan Fx, maka kalau saya titik P-nya saya mulai dari P X1 Y1, maka P aksen itu adalah X1H Y2. Kenapa? Saya ambil selisihnya itu adalah H. Jadi jarak X, jarak horizontal dari P ke P aksen itu adalah H. Jadi yang kalau P itu X1 maka P aksen adalah X1 plus H. Kalau P itu Y1, ini Y2, sedangkan Y1 adalah Fx1, sedangkan P2 Fx2 atau Fx1 plus H. Jadi kalau Y1 itu Fx1, Y2-nya Fx1 plus H. Karena X2 adalah X1 plus H. Nah, sehingga D itu bisa dihitung dengan cara apa? Selisih dari Fx1 plus H dikurangi Fx1 dibagi dengan H-nya sendiri. Kira-kira sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, perhatikan rumus ini nanti. Perhatikan rumus ini. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya gini. Kalau pertanyaan berikutnya, tadi kan berapa kemiringan antara garis kemiringan dari P ke P aksen. Sekarang ya, berapa kemiringan di titik P? Ya, berapa kemiringan kurva Y sama dengan Fx di titik P? Nah, sekarang gini, kalau kita ngomong titik P, bagaimana? Kalau P aksennya itu kita dekatkan dengan P. Jadi dekatkan, didekatkan sini, narik, tarik, 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 sampai dia dekat sekali dengan P. Sehingga apa? Hanya mendekati nol. Jadi ingat H itu adalah selisih horizontal antara P ke P aksen ya. Oke. Jadi kalau hanya mendekati nol, maka rumus ini kita ganti dengan D sama dengan rumus ini sendiri di mana hanya itu mendekati nol. Istilahnya H atau delta X-nya itu mendekati nol. Ya, perhatikan rumus ini.
ini adalah kemiringan. Karena P aksen itu sangat-sangat dekat, sehingga jarak hanya mendekati 0, maka jarak antara titik P ke P aksen itu bisa dianggap sebagai kemiringan antara P ke P aksen itu bisa dianggap sebagai kemiringan di titik P itu sendiri. Jadi, kemiringan di titik P itu adalah kemiringan di titik dari titik P ke P aksen ya dengan jarak P aksen ke P itu mendekati 0 atau sangat dekat. Sehingga rumusnya adalah D sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx per H. Sampai di sini, paham? Paham, Pak. Ya. Nah, di sini sebetulnya kita sudah bicara tentang diferensial. Kemiringan diferensial itu apa? Kemiringan sebuah kurva di sebuah titik tertentu. Ya, oke. Jadi kita sudah bicara diferensial dan ini adalah rumus dari diferensial itu sendiri. Ya, coba kita lihat. Dapatkan kemiringan kurva kurva dari Y sama dengan X kuadrat pada titik 3,9. Ya udah, berarti kemiringan dari titik 3,9 ini. Berapa? Ya limit F 3 plus H. Kenapa kok 3 plus H? Ya, X-nya kan 3. Ya. Oke, plus H dikurangi F3. Oke. Nah, fungsinya adalah X kuadrat. Berarti kalau 3 plus H ya jadi 3 plus H kuadrat. Kalau 3 ya jadi 3 kuadrat. Oke. Kalau ini saya uraikan jadi 9 plus 6H plus H kuadrat min 9. Oke, yang 9-nya jadi hilang, jadi 6 plus H kuadrat dibagi H. Atau 6 plus H, di mana H mendekati 0. Ya udah, yang 6 itu jadi 6, yang H jadi 0. Ya. Berarti kemiringannya berapa? Kemiringannya adalah 6. Oke? Dan ini adalah sebetulnya kalau kita pakai diferensial, kita diferensial dari X kuadrat adalah 2X. Benar ya? Nah, pada titik 3 berapa? Ya 2X kali 2 kali 3 jadi 6. Sama. Oke? Nah, teorinya seperti apa? Sebuah kurva, sebuah fungsi itu akan selalu mempunyai nilai diferensial seperti ini jika nilai slope-nya itu selalu ada jika apa? Jika nilai fungsinya itu jika nilai limitnya itu bisa dihitung pada setiap X. Nah, kalau nilai limit bisa dihitung artinya apa? Fungsi itu adalah kontinu. Jadi, sebuah fungsi yang kontinu itu akan mempunyai nilai diferensial pada setiap titiknya. Nah, ini yang disebut, jadi kemiringan atau slope inilah yang disebut diferensial. Jadi, inilah pada posisi X0, Fx0, ya ini namanya slope-nya F aksen X0. Yang ini pada titik X1, Fx1, ya slope-nya adalah F aksen X1. Ya, oke. Tapi diferensial ini hanya bisa dihitung jika fungsinya kontinu. Jika fungsinya diskontinu, dia tidak bisa dihitung. Oke? Nah, oke. Ini sama. Dapatkan diferensial Y aksen dari Y sama dengan X kuadrat. Yang ini sebenarnya langsung aja dijawab 2X. Tapi kita coba lihat pakai rumus limit tadi. Ya, pakai rumus limit tadi kita hitung X plus H ini X. Berarti yang ini X plus H-nya jadi kuadrat, X-nya jadi kuadrat. Ya, kemudian kita uraikan. Nanti ketemunya adalah 2XH plus H kuadrat. Dibagi H. Jadi 2X plus H. Nah, karena hanya mendekati 0, ya sudah berarti tinggal 2X. Oke, ini cara-caranya sama dengan X pangkat 3. Ya udah ini jadikan pangkat 3 saja. Ya, per H
kemudian kita uraikan satu-satu, ya, kemudian kita dapatkan seperti ini, ya, nanti dibagi H semua jadinya 3X kuadrat plus 3XH plus H kuadrat. Untuk 3X kuadrat, karena nggak ada H-nya, berarti dia masuk 3X kuadrat. 3XH hanya sendiri 0, berarti ini 0. H kuadrat hanya 0 ya berarti 0. Sehingga tinggal 3X kuadrat. Dan diferensial dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Oke. Nah, notasi dari diferensial sendiri adalah ada yang menulis dengan F aksen, ada yang menulis dengan Y aksen, ada yang menulis dengan DJ per DX, ada yang menulis dengan DF atau DJ atau F aksen E, atau bahkan ada yang D per DX dari Fx, ya, D per DX dari Fx ini artinya apa? Turunan atau diferensial terhadap X dari Fx. Ya, oke. Notasi diferensial dari fungsi f pada x0 dapat dituliskan dengan f aksen x0 atau y aksen x0 atau dy per dx di mana x sama dengan x0 atau d besar f x0 atau d besar y x0. Ini cara-cara penulisan dari notasi diferensial. Jadi kalau ada orang yang menuliskan di aksen, di per DX itu nggak salah, ya. Karena memang model penulisannya macam-macam. Oke. Nah, secara umum, DY per DX itu dihitung sama dengan limit delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X. Di mana delta Y itu adalah fungsi Fx plus delta X dikurangi Fx. Yang balik ke rumus dasar tadi. Ya. Oke. Permisi Pak. Ya. Sepertinya ada teman-teman yang ingin join. Oke, berarti saya hentikan dulu. Makanya saya tadi tunggu agak lama supaya bisa join duluan. Kalau sudah share screen itu biasanya udah gak kelihatan. Iya Pak. Oke. Nah, berikutnya, ya, jadi kalau kita tulis sebetulnya slope dari sebuah garis itu adalah rate of change, tingkat perubahan dari Y terhadap X, ya. Jadi sebetulnya slope itu adalah tingkat perubahan dari Y terhadap X. Jadi slope dari sebuah kurva Fx pada titik P x0 f0 itu adalah limit dari slope, ya, atau limit dari slope pada garis sekant atau garis singgung, ya, pada P. Dan itu juga menyatakan bahwa itu adalah tingkat perubahan dari Y terhadap X di P, di titik P. Ya, nah, jadi sebetulnya slope itu sendiri adalah tingkat perubahan. Nah, jika T sama dengan jika T sama dengan ST, jika T sama dengan tem, maka Y sama dengan ST adalah fungsi dari displacement, penempatannya dari objek yang bergerak. Ya, maka S aksen T0 atau turunan pada T sama dengan 0 diferensial dari T sama dengan 0 adalah tingkat perubahan dari perpindahan terhadap waktu. Nah, ini kalau sudah ngomong ini, berarti kan sebetulnya apa? Tingkat perpindahan. Semakin tinggi tingkat perpindahannya, maka semakin cepat dia pindah. Ya. Nah, sehingga ini kita sebut kalau di fisika itu disebut dengan velocity. Velocity itu apa? Velocity itu adalah rate of change, ya, tingkat perubahan dari penempatan benda. Ya, nantinya ini sangat menarik dibahas,
Ini sangat menarik dibahas kalau Anda nanti, terutama yang teknik elektro ya, itu kalau berhubungan dengan SLAM. Pasti nanti saya akan tanya velocity. Bagaimana kita mengatur velocity-nya? Karena apa? SLAM itu kadang-kadang nggak akurat. Padahal SLAM itu seharusnya selalu akurat. Cuman pengaturan velocity-nya itu harus benar-benar tepat. Biasanya yang pakai apa robot, apa yang menempatkan dirinya pada suatu posisi itu biasanya untuk menyatakan posisi dirinya sendiri itu menggunakan SLAM. Padahal dia juga bergerak. Nah, itu juga menarik. Banyak hal yang sebetulnya kita pahami itu sebagai rate of change. Oke, hitung-hitungannya. Kalau hitung-hitungannya sih diferensial itu gampang kan. Rate of change dari T sama dengan 2. Ya udah kalau ini T kuadrat, berarti ya udah diferensial dari T kuadrat T dengan 2. 2T masukkan T-nya 2, 4, selesai. Nah, tapi persoalannya adalah bagaimana kita memahami tentang apa yang dimaksud dengan diferensialnya. Oke. Oke, kalau ini nanti tugasnya ya, tugasnya menggunakan limit. Jadi menghitung nilai diferensial tapi pakai limit. Jadi tidak boleh langsungin. Kalau langsung enak sih, diferensial dari 2x min 1 ya 2, ya kan? Ya, gampang, tapi bagaimana kalau kita menghitungnya pakai ini? Supaya kita terbiasa menghitung dengan itu. Oke. Ya kalau rumus-rumusnya seperti ini. Diferensial fx sama dengan k adalah 0. Diferensial dari fx sama dengan x 1. Kalau S pangkat N, ya N, S pangkat N 1. Jadi N-nya ini turun, pangkatnya turun dikurangi 1. Ya. Kalau ASN ya udah AN S pangkat N 1. Tinggal ini tambah dikalikan A ya. Kalau KUX, ya K-nya tetap, U-nya diganti U aksen X. Ya. Kalau KFF itu adalah UX plus VX, ya udah Pak, diturunkan masing-masing dijumlahkan. Ya. Kalau penjumlahan, kalau perkalian, nah kalau perkalian U kali V gitu ya, maka U-nya didiferensialkan, yang kiri diturunkan, yang kanan tetap ditambah dengan yang kiri tetap dikalikan dengan yang kanan, nah dengan turunan dari yang kanan. Ya. Jadi tidak sulit juga sebetulnya. Kita ikuti rumus ini aja selesai. Kemudian kalau diferensial dari UX pangkat N, ya N-nya turun, pangkatnya jadi 1, dikalikan dengan diferensial UX-nya. Ya, jadi seperti ini. Nah ini sebenarnya nggak perlu dihafal sih. Saya sendiri sudah hafal gitu ya. Kenapa? Karena ya tinggal mengerjakan aja. Paling agak sukar ini, kalau Fx itu sama dengan U bagi V. Ya berarti F aksennya U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Ya, yang kiri diturunkan dikali dengan yang kanan dikurangi dengan yang kiri tetap dikali dengan turunan dari yang kanan dibagi dengan yang kanan kuadrat. Oke, ya, oke. Jadi kuncinya seperti itu. Oke, ini contohnya aturan 1 ya sama. Ini tinggal aturan menyebabkan dia bisa dihitung sendiri-sendiri. Contohnya 5x S kuadrat X pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 7. Ya hitung sendiri-sendiri aja. X pangkat 5 diturunkan sendiri, 6x pangkat 7 diturunkan. Ya, ini kita turunkan jadi 5x pangkat 4, yang ini 6-nya tak keluarkan, jadi turunan X pangkat 7 adalah 7x pangkat 6. Jadinya 5x pangkat 4 dikurangi 42x pangkat 6. Ya, jadi ini adalah aturan pertama. Jadi bisa bahwa diferensial bisa dipecah, bisa didiferensialkan masing-masing pada operator penjumlahan. Pada operator perkalian kita harus hitung ini UV kan, UV. Jadi V kali U kuadrat, U apa diferensial U, kemudian ini atau kalau FG ya G kali F aksen, F kali G aksen. Contohnya gimana? Yang ini. Kalau yang ini berarti yang ini U dan V ya, berarti X kuadrat plus 3-nya tetap, yang X plus 1-nya diturunkan. Ditambah X plus 1-nya tetap, yang ininya diturunkan. Ya, ya udah, yang ini tetap kan, ini diturunkan jadi X plus 1 diturunkan ya 1. Ya. Kemudian yang ini tetap,
2x plus 3 turunkan 2x. X kuadrat plus 3 diturunkan 2x. Dan kalau ini kita uraikan, jadinya x kuadrat plus 3 ditambah 2x x plus 1. Ketemunya seperti ini. Oke. Saya rasa ini sudah tahu mulai SMA ya. Termasuk yang ini. Kalau saya punya ini dibagi dengan ini, ya udah, yang ini kita tetap, yang 2x plus 1 kita tetap, yang atas kita turunkan. Dikurangi dengan yang atas, dikalikan dengan yang bawah diturunkan. Ya. Ditambah, dibagi dengan yang bawah dikuadratkan. Udah, itu aja. Nah, ini diturunkan x kuadrat plus 3, x min 4 jadi 2x plus 3. Yang ini 2x plus 1 diturunkan jadi 2. Kita uraikan, jadinya seperti ini. Akhirnya kita dapatkan ini. Oke, sampai di sini paham ya? Untuk hitung-hitungannya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Insya Allah, Pak. Kok panjang, Pak? Iya, panjang. Tapi kan enggak sulit. Nah, ini ya. Ya, Pak, enggak sulit. Cuman kuadrat. Ini, iya. Enggak. Memang, loh. Sekarang gini. Fungsi yang ada di dunia. Ya, kalau enggak linear, kuadrat, pangkat 3. Kalau enggak gitu ya, sin, eksponensial. Udah. Enggak usah dibuat aneh-aneh. Benar ya? Karena ya ini tugasnya nanti kita lihat ya, ini tugasnya. Yang pertama pasti turunannya sama dengan 0. Kenapa? Pi adalah konstanta. Ya. Y sama dengan pi. Ya, pi itu konstanta. Ada yang tahu pi itu berapa? Halo? 3,14, Pak. 3,14 ya. Oke. Nanti ini bisa dikerjakan. Ini juga sama, cuman ininya jadi A. Jadi turunan dari x pangkat 3 min 4x, di mana A-nya sama dengan 1. Berarti f aksen A-nya berapa? Ya udah, ini turunkan dulu 3x kuadrat min 4. Ya. Untuk x sama dengan A, di mana A-nya sama dengan 1, berarti kan ya udah 3x kuadrat tadi jadi setiap x-nya diganti A, nanti akan keluar hasilnya berapa. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah diferensial tingkat tinggi. Ini gini, f aksen itu disebut dengan diferensial pertama dari fungsi f. Dan dihitung dengan cara ini. Ya. Ini yang pertama tadi kan. Kemudian f double aksen x adalah diferensial dari f aksen x. Nah, jadi turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama. Ya. Dan bisa dihitung dengan cara ini. Sama aja, tinggal yang ini jadi f aksennya. Sama seperti bahwa kecepatan itu adalah turunan dari jarak. Sedangkan percepatan berarti percepatan turunan dari kecepatan. Maka percepatan itu adalah turunan kedua dari jarak. Ya. Oke. Nah, di fisika itu biasanya, fisika itu ilmu yang paling gampang. Kenapa? Ya kalau ngomong diferensial, paling yang diomongkan apa? F jarak, ya. Kemudian F aksen, kecepatan, F double aksen, percepatan. Udah selesai. Tidak ada sampai pangkat diferensial pangkat n atau diferensialnya diferensial ke 7, diferensial ke 8, nggak ada. Ya. Jadi di ilmu mekanika itu ya paling banter diferensial pangkat 2 atau diferensial tingkat kedua atau order 2 atau yang disebut F double aksen. Dah. Paling banter F triple aksen itu pun biasanya untuk menghitung perubahan percepatan ya, dan biasanya konstan. Ya. Jadi, tapi kalau di ilmu yang lain seperti animasi, kemudian ilmu robot, terutama yang inverse kinematik ya. Nah, itu diferensialnya bisa sampai pangkat 17.
bisa pangkat 7, bisa pangkat 49. Wah, itu ya itu kan ilmu-ilmu sesat memang ya. Ya. Ya, kalau fisika kan ilmu fisik, ya nggak terlalu sesat. Ya. Tapi kalau sudah sampai animasi itu, apalagi animasi, bagaimana membuat gerakan tubuh manusia yang lentur. Jadi bagaimana bisa membuat animasi gerakan dari jari-jari supaya realistik. Wah, itu ya. Nah, saya dapat papernya orang MIT itu ya diferensial tingkat 17. Ya, ya rada ruwet ini ya. Oke, tapi oke lah. Oke. Itu namanya diferensial tingkat tinggi. Ya, oke. Nah, gini. Di contoh ini kita disuruh menghitung diferensial dari semua order yang mungkin dari fungsi fx sama dengan 5 fx sama dengan 5x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 6x plus 1. Ya, kalau gitu kita hitung diferensialnya aja. Kita diferensialkan dulu diferensial pertama. Jadinya 15x kuadrat min 4x ya, min 4x plus 6. Nah, ini dapat diferensial pertama. Oke, kalau gitu diferensial kedua. Ya, diferensial kedua ya udah dari sini 30x min 4. Ya, terus diferensial ketiga ya dari sini 30. Diferensial keempat 0. Udah. Terus diferensial kelima, diferensial keempat aja udah 0 ngapain? Ya, diferensial kelima dan seterusnya ya pasti 0. Ya, artinya bahwa fungsi ini sudah sampai diturunkan sampai 4 dia sudah 0. Ya. Oke. Ya, pertanyaan saya gini. Kalau diferensial dari sin X itu berapa? Diferensial dari sin X. Kalau diferensial dari cos X. Sin X. Nah, kalau diferensial dari min sin X ya, diferensial dari cos X. Ya, kemudian diferensial lain jadi min sin X. Nah, diferensial dari min sin X, min cos X. Diferensial dari min cos X, sin X, bolak-balik. Ya, itu adalah diferensial dari yang bersifat periodik atau bersifat atau dia punya frekuensi ya. Jadi balik ke posisi awal, muter-muter. Ya, paham ya? Nah, pertanyaan saya gini, kalau fx-nya adalah e pangkat x, diferensialnya berapa? E pangkat x, diferensialnya berapa? E pangkat X, Pak. Diferensial dari E pangkat X itu adalah E pangkat X. Nah, ini yang saya ajurin. Diferensial keduanya, ya tetap E pangkat X. Diferensial ketiganya, ya E pangkat X. Ya, ini ya. Diferensial keempat, E pangkat X. Sampai diferensial ke berapapun, dia tetap E pangkat X. Nah, fungsi E pangkat X ini memang fungsi yang tidak bisa didiferensialkan. Kalau didiferensialkan, dia balik ke dirinya sendiri. Oke, paham ya? Oke, ini sama sih, cuman menghitung diferensial pertama dan kedua pada posisi tertentu ya. Ada. Kalau ini didiferensialkan, kita hitung seperti ini, kita rubah apa namanya fungsinya menjadi pangkat polinomial, walaupun positif dan negatif tidak apa-apa. Ini kemudian ini didiferensialkan 2x, x kuadrat didiferensialkan 2 jadi 2x. X pangkat min 1 didiferensialkan adalah min 1 kali x pangkat min 2. Makanya jadi 2x plus x pangkat min 2. Masukkan x-nya 3. Ketemu ini. Ya kan? Kemudian, diferensial kedua gimana? Ya diferensial dari yang ini. Berarti 2x plus x kuadrat, min x kuadrat itu. Kalau didiferensial jadi 2, yang ini jadi min 2 x pangkat min 3. Jadi 2 min 2 x pangkat min 3. Kemudian kita masukkan nilainya 4, akan ketemunya seperti ini. Oke. Jadi enggak secara hitung-hitungan enggak terlalu sulit. Ya, tapi mari kita lihat. Diferensial itu menyatakan slope
atau kemiringan dari sebuah kurva. Sehingga bisa ditentukan apakah kurva itu naik, turun, atau konstan. Diferensial itu bisa menyatakan perubahan atau pertumbuhan dari sebuah kurva atau data yang bergerak berdasarkan waktu. Ya, dalam fisika, diferensial jarak adalah kecepatan, diferensial kecepatan adalah kecepatan, dan itu selalu berubah. Ya, oke. Nah, menariknya, nilai minimal atau maksimal dari sebuah kurva dapat dicari dengan cara mendapatkan titik yang memenuhi diferensial pertamanya sama dengan nol. Titik yang mempunyai nilai diferensial pertama sama dengan nol itu disebut dengan titik ekstrim. Dan titik ekstrim itu menjadi kandidat menjadi titik minimal atau maksimal. Ya, oke. Nah, dari pernyataan ini, saya ingin tanya dulu, apa yang ada di dunia ini yang tidak berubah? Apa yang ada di dunia ini yang tidak berubah? Ada yang mencoba menjawab? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, nggak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Enggak lah. Masa nggak ada? Coba dicari dulu. Apa di dunia ini yang tidak berubah? Kalau matematika gampang. Apa di matematika yang tidak berubah? Konstan. Ya, konstanta itu tidak berubah. Yes. Ya. Kemudian di dalam matematika, apa yang ketika kita diferensialkan tidak berubah? E pangkat X. Selalu ada ya ini. Oke. Nah, saya tanya di dunia yang tidak berubah itu apa? Kesepakatan. Apa? Kesepakatan. Kesepakatan bisa berubah. Kalau listrik, kalau misalnya listrik itu kan mengalirnya dari kutub positif ke negatif, seperti itu misalnya, Pak. Ya, Kan- tapi berubah setiap saat. Iya. Ini ya. Oke. Di sini menariknya. Kita hidup di dunia. Ya, di mana dunia kita itu hanya satu yang nggak berubah. Kira-kira apa? Perubahan itu sendiri, Pak. Ya, perubahan itu sendiri. Itu yang nggak berubah. Jadi apa? Kalau padahal kita tahu diferensial itu pernyataan perubahan, pernyataan pertumbuhan. Sehingga apa? Pertanyaannya kayak gini, apa di dunia ini yang tidak bisa didiferensialkan? Nggak ada. Karena apa? Kalau yang tidak berubah, ya perubahan itu sendiri. Tapi kalau didiferensialkan, berarti ya semuanya bisa didiferensialkan karena semuanya berubah. Jadi apa di dunia yang tidak berubah? Ya diferensial, karena diferensial itu memang selalu ada, selalu kita temui dimanapun itu, dalam persoalan apapun. Ya, dalam persoalan apapun diferensial itu selalu ikut. Nah, ini yang jadi masalah di sini sebetulnya. Jadi kenapa kita harus memahami diferensial ini? Oke. Ini salah satu contoh implementasi tidal wave dari forecast untuk fishing ya. Jadi biasanya kalau orang mancing itu ya itu melihat apa? Melihat titik puncak. Ya, titik puncaknya di mana? Jadi kalau titik puncaknya di sini nilai minimum, jangan mancing, airnya nggak ada. Ya. Di sini, oh ini ada puncak tidal. Nah, dari puncak tidal kita lihat kalau posisi kita di sini, ya jangan mancing, nggak dapat ikan. Tapi sebelum ini, titik-titik sebelum ini, di mana diferensialnya adalah negatif, ya,
Nah, di titik-titik ini di mana ikan itu akan bergerak aktif dan kita bisa mancing. Nih. Nah, posisi di apa namanya? Posisi di apa? Di sini posisi di apa? Kalau di sini jam jam 2 jam 3 PM itu posisi terbaik. Jam 1 sampai jam 3 PM itu posisi terbaik kalau kita mau mancing. Nah, itu berarti kita harus mengetahui di mana nilai diferensial itu mulai turun. Tadi jangan sampai dia naik. Ini, nah, jangan sampai dia naik lagi. Kalau naik lagi ya berarti hilang lagi. Ya, oke. Nah, orang-orang biasanya nyari yang puncaknya. Oke, kalau nyari puncaknya itu air sedang naik full. Nah, ini. Nah itu dapatkah kita mencari titik puncak ya untuk mendapatkan ini? Ya, nah ini kalau kita gunakan untuk prediksi lumayan. Oke, berikutnya prediksi dari harga stok. Jadi kalau misalnya kita punya data harga stok mulai tahun 1996 sampai 2016, bisa nggak kita mendapatkan harga stok mulai tahun 2016 sampai sekarang? Nah, jadi datanya udah ketahuan sih, tapi kita anggap data ini nggak ada. Kemudian kita memprediksi apa? Kemiringan, berarti diferensial dong. Ya, memprediksi diferensial dari stock price-nya. Ya, baik kita tahu stock price-nya. Nah, itu uh, apa ya? Prinsip seperti ARMA atau moving average itu sebetulnya tujuannya adalah mendapatkan kemiringan ya dari setiap waktu. Jadi perubahan harga setiap waktu. Oke. Ini juga menarik. Ya, kalau Anda bisa mengukur pertumbuhan padi, ternyata pertumbuhan padi itu menarik. Pertumbuhan padi itu tidak linier. Ada yang namanya pertumbuhan padi itu dibagi jadi 3. 46 hari pertama itu disebut dengan vegetative growth. Ya, di mana pertumbuhannya itu agak semilinier. Kemudian di 35 hari kedua, 35 hari setelah 46 hari ini disebut dengan reproduktif. Artinya pertumbuhannya di sini akan dominan. Pertumbuhannya akan tinggi. Ya. Kemudian setelah itu pertumbuhannya jadi 0. Tidak ada pertumbuhan jadinya di 30 hari terakhir. Dan itu disebut dengan ripening, persiapan panen. Itu 30 hari. Oke. Nah, artinya gini, bisa nggak kita memprediksi panennya itu 100% atau 90% atau 80%? Ketika usianya masih 30 hari. Ya, kan? Jadi kita ingin memprediksi ketika usianya 30 hari di ripeningnya itu kira-kira tinggi padi itu sudah seberapa? Ya. Nah, jadi kalau memprediksinya oke lah, ya, karena sudah ada polanya, benar ya. Pola diferensialnya udah kelihatan. Jadi di sini diferensialnya kecil, ya. Di sini mulai naik tinggi diferensialnya sampai turun lagi. Nah, ini sudah nggak ada, diferensialnya sudah sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, cuman ketika diferensialnya sama dengan 0, maka kita bisa melihat tumbuhannya seberapa besar. Ya, sehingga nanti padinya akan seberapa banyak. Tumbuhnya itu maksimal atau enggak. Nah, pertumbuhan maksimal atau enggak itu berada di titik kritis. 2 titik kritis di 35 hari dan 46 hari ini. Nah, sehingga kita bisa menghitung diferensial yang ada di sini dan diferensial yang ada di sini. Ya, oke. Jadi ini kita bisa
apa ya, kalau kita punya data pertumbuhannya ini kan, punya data pertumbuhan ini, kemudian dari tempat data pertumbuhan itu kita bisa melihat. Jadi kalau misalkan ininya harusnya segini gitu ya, harusnya diferensialnya adalah 1, ternyata 0,8. Oh, berarti ada masalah di sini. Ya kan? Ada masalah. Ya kan? Kemudian dari sini harusnya pertumbuhannya adalah 2. Ya. Tapi ternyata pertumbuhannya 2,5. Wah, ada masalah ini. Pertumbuhan yang terlalu tinggi itu bisa jadi salah pengukuran atau apa. Ya. Kemudian kalau pertumbuhannya harusnya 2 jadi 1,6. Oh, berarti kemungkinan ada gangguan pertumbuhan. Nah, itu bisa kita cek ya. Dan itu menarik kalau bisa jadi sebuah riset ya. Oke. Berikutnya masalah diferensial itu juga muncul ketika kita bicara tentang pertumbuhan penduduk. Ya, kalau di Indonesia sih nggak menarik ngomong population growth ini. Ya. Tapi begitu ngomong di Jepang, di Korea, ya, jadi eh, dua negara Asia Timur yang mengalami masalah pertumbuhan penduduk. Kenapa? Pertumbuhan penduduk di Jepang itu di tahun 1950 itu adalah 7,7%. Nah, ini sama dengan kita sekarang ya. Tapi di 2015 itu adalah min 0,74%. Loh, minus loh ya. Nah, yang minus apa? Pertumbuhannya, bukan jumlah penduduknya. Pertumbuhannya minus artinya apa? Artinya jumlah penduduknya selalu berkurang dari waktu ke waktu. Nah, kalau itu berkurang terus ya bisa apa? Ya. Oke, nah ini menarik sehingga memang ini di beberapa tahun sekitar tahun 2005, 2000 sampai 2015 itu menjadi topik penelitian yang cukup banyak ya, yang cukup banyak diajukan untuk mengatasi persoalan pertumbuhan penduduk ini. Ya, makanya banyak usulan, misalkan apa ya usulannya itu ada yang pokoknya kalau ada orang yang melahirkan dikasih bantuan, kalau ada apa orang menikah dikasih bantuan, itu usulannya seperti itu. Nanti akan dilihat apa namanya perubahan pertumbuhan penduduknya ini. Ya. Tapi isu ini tidak menarik di Indonesia, ya kan? Karena kita selalu berada di antara 10%, ya. Jadi jumlah penduduk kita selalu membengkak, ya. Oke. Jadi kita itu sudah hampir menyaingi Cina dalam hal pertumbuhan. Ya. Oke. Ini hitung-hitungan biasa kita tidak paham. Nah, kemudian ini berikutnya adalah titik maksimum. Ketika kita bicara titik maksimum, sebuah titik dikatakan titik maksimum jika turunan pertamanya 0, turunan keduanya lebih kecil 0. Loh, kok maksimum kok lebih kecil ya? Ya, kita lihat. Jadi, ini titik maksimum kan? Sebelah kiri titik maksimum, kurvanya naik. Sebelah kanan kurvanya turun. Apa artinya? Nilai diferensial pertamanya naik. Ya, yang ini nilai positif yang ini. Yang ini nilai diferensial pertamanya negatif. Berarti nilai diferensial keduanya gimana? Dari plus 0 min. Turun terus ya. Kalau nilai perubahannya turun terus, berarti F double aksennya adalah lebih kecil dari 0. Paham ya? Bahwa titik maksimum itu terjadi ketika turunan pertamanya 0, berarti dia mencapai turunan sama dengan 0, berarti sudah gak naik, turun ya. Kemudian apa? Turunan keduanya lebih kecil 0. Kalau lebih besar 0, bukan titik maksimum, tapi titik minimum. Ya, titik minimum sama seperti tadi, ya. Turunan pertamanya sama dengan 0, turunan keduanya kita lihat nilai turunannya, nilai diferensialnya itu min 0 plus, berarti naik terus. Kalau naik terus, berarti nilai diferensial keduanya itu adalah lebih besar 0. Oke. Nah,
Contohnya ini, dapatkan titik minimal dari Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 2. Ya sudah, diferensial pertamanya 2X min 4. Ya, 2X min 4, kemudian diferensial keduanya 2 loh. 2 kan langsung, berarti dia titik apa? Titik minimal karena lebih besar dari 0. Ya. Oke, baru kita mulai dari Y aksen sama dengan 0, berarti 2X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 itu adalah titik minimal. Nah, berarti kita hitung Y-nya. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Oh, Y-nya adalah min 2. Sehingga titik minimalnya adalah 2 min 2. Nilai minimalnya adalah min 2. Ya. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Ya, ini tugasnya. Jadi, sebuah artikel dalam jurnal sosiologi menyatakan bahwa jika program perawatan kesehatan tertentu untuk orang tua dimulai, maka T tahun setelah dimulai, N ribu orang lanjut usia akan menerima manfaat langsung, di mana N sama dengan T kuadrat per 3 min 6T kuadrat, ya T pangkat 3 per 3 min 6T kuadrat plus 32T, di mana T-nya 0 sampai 10. Jadi ini sampai 10 tahun. Pertanyaannya adalah, pada tahun keberapa jumlah orang yang menerima manfaat itu menjadi maksimum? Paham ya? Oke, paham tugas ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Berikutnya, sebuah kotak persegi, jadi saya punya karton gitu ya, punya karton ya, yang ini karena persegi berarti kan lebarnya, lebar sisinya sama 18. Ini 18, ini 18, ini 18, ini 18. Kemudian ini akan dibuat menjadi kotak seperti ini, kotak terbuka. Ya, oke, di mana tingginya X? Berarti kan ini harus dipotong kan? Ya, ini harus dipotong. Ya, nah kalau ini dipotong, maka panjang ini jadi berapa? 18 min 2X, karena dipotong sepanjang X, ini sepanjang X, kiri kanannya X. Ya, oke, sehingga nanti luasnya berapa? Luasnya apa? Volumenya berapa? Volumenya jelas adalah 18X di apa? 18 min 2X kuadrat ya, dikalikan dengan tingginya X. Ya. Oke, pertanyaannya adalah berapa volume maksimumnya? Kira-kira pahamin soal ini? Paham, Pak. Oke. Kalau gitu, apakah ada pertanyaan dari diferensial ini? Saya tidak memberikan contoh-contoh lebih lanjut. Tapi sebetulnya saya sering menggunakan diferensial ini untuk contohnya ya, untuk menentukan apakah sebuah robot itu akan bergerak terus, bergerak lurus, berhenti, belok kanan, atau belok kiri pada sebuah labirin. Nah, menarik ya. Itu saya pakai diferensial. Cukup dengan diferensial, kita bisa mengetahui, oh kalau modelnya seperti ini, kalau gambarnya seperti ini, maka dia harus belok kiri. Jadi robot itu mengambil gambar yang di depan, ya, jadi kameranya diarahkan ke depan, dia bergerak, dia akan tahu bahwa oh ini harus belok kiri, karena apa, belok kanan tidak ada jalan. Oh ini ada bisa belok kiri, bisa belok kanan. Nah, ini. Dan oh ini harus berhenti karena kalau nggak berhenti nabrak. Nah itu bisa dengan diferensial. Oke, nanti akan apa ya? Sebetulnya akan kita pelajari di computer vision. Tapi rumusnya cuma diferensial. Ya, oke, nanti di computer vision itu akan ada artikel tentang bagaimana apa, menggerakkan robot di sebuah labirin. Dan rumus yang saya pakai itu hanya diferensial. Saya tidak pakai rumus macam-macam.
Diferensial dari apa? Dari gambar. Nah, oke. Nah, ternyata nilai diferensial itu tidak hanya untuk itu. Nilai diferensial itu bisa dipakai untuk deteksi tepi. Ya, kalau di image ya, deteksi tepi, deteksi. Nah, kalau di suara itu bisa digunakan untuk pitch, menghitung nilai pitch. Ya. Jadi ternyata diferensial itu ada di mana-mana, ya. Ada di mana-mana. Ya nanti yang belajar computer vision akan dapat seperti itu. Kalau yang belajar sinyal processing, ya diferensial itu banyak muncul di filtering. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Karena ini sifatnya review, mestinya tidak sulit ya. Tinggal soal-soalnya aja digarap ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu sesi ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Eh, Terima kasih, Mas.